1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang keenam. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kita semua bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera, serta semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita, sehingga melalui kehidupan kita ada begitu banyak orang yang mendapat berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekitar tahun 2000, saya mendapatkan informasi bahwa sedang ada gerakan kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan paham-paham intoleransi di bumi Indonesia ini. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, segera informasi itu saya sampaikan, saya beritahukan, saya teruskan kepada orang-orang terdekat di lingkungan pelayanan di mana saya berada. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, betapa menyedihkan dan mengecewakan informasi yang saya sampaikan rupa-rupanya dianggap sepi, dipandang sebelah mata, dan bahkan ditanggapi, direspon dengan sikap merendahkan. Banyak di antara mereka yang berkata, Indonesia itu berbineka tunggal ika. Indonesia itu punya Pancasila. Enggak, kalau ada paham seperti itu, jangan terlalu khawatir. Tidak, paham seperti itu tidak akan melebar, meluas di Indonesia. Jiwa kita, jiwa toleransi kok. Saya berkata dalam hati, kalian belum tahu. Dan betul Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2010, 2011, 2012, paham-paham intoleransi mulai berkembang sedemikian rupa di bumi Indonesia ini, sehingga ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sungguh membawa keprihatinan yang mendalam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyedihkan sekali. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat di Tesalonika,
Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana mereka harus mengantisipasi, bagaimana mereka harus menghadapi berbagai-bagai realita yang akan datang, yang akan menimpa keberadaan mereka sebagai gereja Tuhan. Ya, pada zaman itu berkembang pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat yang semuanya itu seringkali justru tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka sadar apa yang sebenarnya akan mereka hadapi, supaya mereka bangun, tidak terlelap di dalam situasi dan kondisi yang aman, yang baik, tetapi menghanyutkan, supaya mereka berjaga-jaga, sebab ada begitu banyak peristiwa yang akan terjadi, yang menimpa mereka, dan jikalau mereka tidak berjaga-jaga, mereka akan larut, mereka akan hanyut, mereka akan mengalami berbagai-bagai penderitaan yang di luar kemampuan mereka. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dapat membaca roh atau semangat jiwa yang pada zaman itu dapat mengancam, membahayakan keberadaan gereja Tuhan sebagai persekutuan orang beriman yang dipanggil, diutus untuk bersaksi dan melayani di tengah dunia ini. Demikian pula halnya dengan kita pada hari ini. Kita pun dipanggil untuk selalu sadar. Kita dipanggil untuk selalu bangun. Kita dipanggil untuk selalu berjaga-jaga. Mari kita mencoba melihat roh zaman ini, semangat zaman ini. Adakah kita sudah mendapati apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi roh zaman ini, sehingga kita mampu mempersiapkan diri kita mampu memiliki sikap preventif di dalam berjaga-jaga, kita tidak menjadi kaget, terkejut, tergagap-gagap ketika harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita. Bukanlah sikap yang bertanggung jawab kalau kita lari dari kenyataan hidup. Justru di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan dalam hikmat di bawah pimpinan Roh Kudus, kita dipanggil untuk menghadapi masalah demi masalah,
yang Tuhan izinkan hadir di hadapan kita dengan penuh keberanian, dengan penuh hikmat, dengan penuh iman. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi gereja yang bangun, yang sadar betul dan memiliki sikap berjaga-jaga di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Kita maju bukan dengan pikiran kosong, kita maju dengan iman, tetapi juga dengan hikmat di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu, memohon biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami semua iman yang teguh dan juga hikmat yang dalam dan luas, manakala kami harus menjalani masa-masa yang berat, yang gelap, dan yang panjang ini, sehingga sungguh perjalanan hidup kami sebagai gereja Tuhan betul-betul Tuhan pakai untuk menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin dan bimbinglah kami, mampukanlah kami, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap pasang mata, pasang telinga, buka hati, dan buka kehidupan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup Ibu Bapak Saudara, memampukan kita semua hidup menjadi berkat dengan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.